Oke, di sini kita akan belajar terkait dengan bangun ruang sisi datar. Ini merupakan bab 3 dari materi SMP kelas 8 semester 2 setelah PTS. Jadi bangun ruang sisi datar kita hanya akan mempelajari yang sisinya datar, bukan yang lengkung. Kalau yang lengkung kayak kerucut, tabung, dan bola itu akan dipelajari di level selanjutnya begitu. Jadi kita hanya fokus ke yang lurus-lurus saja. Ada kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, di sini sebenarnya kubus dan balok merupakan jenis dari prisma. Nanti akan saya jelaskan di belakang kenapa kubus dan balok itu termasuk prisma. Nah, yang akan kita pelajari di sini itu kita akan belajar unsur, jaring-jaring, dan luas serta volumenya untuk masing-masing dari bangun ruang tersebut. Nah, terus ada tambahan khusus untuk kubus dan balok, ada diagonal pada kubus dan juga pada balok. Sebenarnya di prisma dan limas juga ada, tapi biasanya yang sering ditanyakan itu pada kubus dan balok begitu. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kita masuk dulu ke kubus. Nah, kalau di kubus itu penamaannya biasanya menggunakan huruf besar dan terdiri dari 8 huruf begitu. Kalau di sini contohnya A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi kalau di dalam soal terkadang itu soalnya bukan diketahui gambar, tapi diketahui hurufnya, misalnya A, B, C, D, terus dipisahkan dengan tanda titik E, F, G, H begitu. Berarti itu artinya A, B, C, D itu di bawah, terus E, F, G, H-nya di atasnya begitu. Itu biasanya untuk penamaannya begitu. Karena terkadang di dalam soal itu tidak diketahui gambarnya, tapi diketahui nama kubusnya. Kubusnya A, B, C, D, F, G, H. Ini gambarnya akan seperti ini. Langsung saja kita masuk ke unsurnya. Nah, kita masuk ke unsurnya. Di sini ada 6 unsur, ada sisi, rusuk, dan seterusnya sampai bidang diagonal. Kita masuk satu persatu. Sisi. Jadi kalau sisi ini yang warna merah, jadi kayak tembok kalau dalam sebuah ruangan. Jadi kalau kubus itu pasti sama semua ya panjangnya, seperti kotak. Nah, berarti sisinya itu ada 1, 2, atas bawah, depan belakang, dan kanan dan kiri. Berarti sisinya ada 6. Kalau untuk rusuk itu berarti kerangkanya yang ini, yang garisnya begitu. Garisnya berarti 4 di depan, 4 di belakang, ada 8. Terus yang penghubungnya ini juga ada 4. Jadi 12. Ada 12 rusuk. Lalu kalau untuk titik sudut itu berarti yang sebelah sini, yang pojokannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 titik sudut. Lalu untuk diagonal pada kubus itu ada 3 sebenarnya, diagonal sisi atau diagonal bidang. Namanya beda-beda ya, tapi intinya sama. Terkadang namanya diagonal sisi, kadang namanya diagonal bidang. Lalu ada diagonal ruang dan bidang diagonal. Kita akan membahas satu persatu. Kita masuk ke diagonal sisi dulu saja. Untuk diagonal sisi itu maksudnya diagonal yang nempel di salah satu sisi atau di temboknya begitu. Jadi misalnya yang ini saya buat merah, ini berarti yang di depan 1, 2 gitu. Jadi di masing-masing sisi ada 2 diagonal sisi, padahal sisinya itu ada 6. Berarti diagonal sisinya itu ada 12 begitu. Diagonal sisinya itu ada 12. Di depan 2, belakang 2, masing-masing sisi ada 2, pada sisinya ada 6. Berarti 6 kali 2, 12. Lalu untuk diagonal ruang itu adalah diagonal yang tidak nempel di temboknya atau di sisinya. Contohnya ini yang menyilang dari atas depan ke bawah belakang, atau atas depan kanan ke bawah belakang yang kiri. Ini 2. Terus kalau dari depan ke belakang sana dan dari depan ke belakang kiri begitu. Jadi ada 4 diagonal ruangnya, itu ada 4. Kalau untuk bidang diagonal itu berarti bidang yang miring, yang ini. Jadi kayak membuat ada tangga di dalam sebuah kubusnya. Contohnya ini yang diwarnai dengan warna oranye. Jadi ini ada sebuah persegi panjang ke sana 1, atau dari sini ke bawah sini 2, terus dari sini samping ke sini 3, terus dari samping kiri dibuat sebuah bangun ke sana 4. Nah, ini jadi dari sini ke sini 4,
Nah, yang terlupakan biasanya yang ini ke sana. Nah, ini. Nah, 5 ini ya. Jadi dari sini ke sini, ke bawah, ke belakang sana, ke atas, ke kiri lagi. Jadi kan sebuah bidang 5, terus berarti dari sini ke sana ada 6, berarti bidang diagonal itu ada 6. Berarti sisinya ada tadi ada 6, rusuknya ada 12, titik sudutnya ada 8. Kalau diagonal sisinya itu ada 12 karena masing-masing sisi ada 2, diagonal ruangnya ada 4, lalu bidang diagonalnya itu ada 6 begini. Nah, ini akan sama persis seperti balok karena sejatinya akan mirip kubus dan balok, cuma bedanya kalau kubus itu semua sisinya sama. Jadi sisinya 6, rusuk 12, titik sudut 8, diagonal sisinya 12, diagonal ruangnya 4, dan bidang diagonalnya itu ada 6. Jadi mungkin kalau nanti ditanyakan berapa jumlahnya, kalian sudah paham. Yang penting kalian tahu dulu sisi itu yang mana, rusuk yang mana, dan seterusnya. Nah, untuk menghitung diagonal ini nanti akan kita pelajari di segmen yang lain. Kita hanya akan membahas terkait dengan jumlahnya dan mana yang disebut dengan diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal saja. Nah, kita masuk ke jaring-jaring. Nah, kalau jaring-jaring itu intinya ketika sebuah kubus atau kotak itu dibuka. Ini dibuka, nah ini contohnya ilustrasinya, ini dibuka akan membentuk seperti ini. Nah, ini berarti jaring-jaring kubusnya, begitu. Jadi pasti ada 6 ya, jumlahnya pasti ada 6 karena sisinya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 begitu. Nah, berarti ini ada contoh lain variasi dari jaring-jaring kubus. Jadi tergantung kalian mengguntingnya bagaimana. Jadi kalau kalian bingung, kalian bayangkan jaring-jaring ini kalau dibuat kotak itu bisa apa enggak, ada yang bolong atau tidak, atau mungkin ada yang kedobel atau tidak gitu. Jadi ini kan saya naikkan, ini saya naikkan, ini saya naikkan, ini saya geser ke sini, berarti kan jadi kotak yang tanpa tutup. Nah, ini tutupnya begitu. Nah, ini juga sama, ini berarti alasnya atau atapnya, ini dihubungkan, terus ini dihubungkan. Nah, ini berarti atapnya, ini sama, ini juga iya, ini juga iya. Nanti kalian bisa mempraktekkan sendiri menggunakan kertas karton atau mungkin kotak yang sudah ada, kalian gunting. Nah, bentuknya akan pasti berbeda-beda tergantung kalian gunting, cara mengguntingnya bagaimana. Jadi terkadang ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, dan seterusnya. Selama itu ketika jaring-jaring itu di bentuk kubus itu bisa, dan tidak ada yang bolong. Contohnya kalau yang bolong itu begini, ini bukan jaring-jaring kubus. 1, 2, 3, ini anggap saja panjangnya sama. Ini di sini, terus ini di sini lagi. Nah, begini. 1, 2, 3. Maaf, gambarnya jelek sekali ini. Ada 6. Berarti ini kalau saya buat sebuah kotak, ini kan jadinya sisi samping. Ini atapnya. Nah, ini kan akhirnya menjadi sisi samping lagi. Berarti bawahnya bolong begitu. Nah, ini berarti bukan jaring-jaring kubus. Contohnya begitu. Jadi kalian harus bisa mengimajinasikan itu kira-kira kalau dihubungkan membentuk kubus nggak, kubus yang tertutup begitu. Itu untuk jaring-jaring kubus. Lalu kita masuk ke luas dan volumenya. Nah, kalau untuk luas ini 6 kali S pangkat 2. Kenapa ini rumusnya 6 kali S pangkat 2? Itu karena luas persegi itu kan S pangkat 2. Padahal perseginya atau sisinya itu ada 6. Ada 1, 2, atas bawah, kiri dan kanan ada 6. Makanya dikalikan 6. 6 kali luas persegi begitu, karena persegi kubus kan terdiri dari 6 persegi, makanya 6 kali S pangkat 2. Kalau untuk volumenya ini berarti hanya S pangkat 3. Jadi kalau misal di sini 10, maka volumenya tinggal dipangkatkan 3, atau 10 dikali 10 dikali 10 lagi begitu. 10 kali 10. Kenapa ini dikalikan 3 kali? Itu sebenarnya mirip dengan balok, nanti akan kita pelajari. 10, ini 10, ke atasnya juga 10 begitu. Karena sama, jadi akhirnya menggunakan S pangkat 3 begitu. 10 pangkat 3 hasilnya nanti adalah 1000 begitu. Itu untuk kubus, kurang lebihnya begitu. Nah, kita akan masuk ke balok. Mana ini? Oke. Nah,
kita masuk ke balok. Seperti yang saya bilang tadi, balok itu mirip dengan kubus, hanya bedanya kalau kubus itu semua rusuknya sama panjang, kali ini beda. Ini dan ini itu berbeda gitu. Kalau kubus kan semuanya sama. Penamanya juga sama, ABCD dan EFGH. Berarti ABCD itu alasnya, EFGH itu atapnya. Nah, langsung saja kita masuk ke unsur. Nah, unsurnya sama persis seperti dengan kubus, jadi saya tidak perlu menjelaskan terlalu dalam. Sisinya itu berarti ada 6, rusuknya itu berarti ada 1, 2, 3, 4 kali 3, 12, titik sudutnya ada 8, diagonal sisi atau diagonal bidangnya berarti ada 12 karena 6 kali 2, diagonal ruangnya ada 4, dan bidang diagonalnya itu ada 6, persis seperti kubus karena unsur-unsurnya sama. Ada sisi, rusuk, titik sudut, semua jumlahnya juga sama karena mirip. Jadi kalian tidak usah bingung ketika kalian hafal jumlah rusuknya kubus 12 terus balok jadi bingung. Yang penting kalian paham rusuk itu yang mana, titik sudut yang mana, sisi yang mana, dan seterusnya. Gitu untuk unsurnya. Langsung saja kita masuk ke jaring-jaring balok. Jadi sama ya, jaring-jaring itu intinya ketika dibuka itu akan membentuk seperti apa begitu. Nah, ini ilustrasinya. Balok ini saya buka begini, ini saya buka ke sana, ini ke depan, ini ke belakang, ini ke kiri. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini berarti jaring-jaring balok. Contoh lain variasinya seperti ini. Jadi kalau yang penting kalau jaring-jaring itu lebih ke bagaimana kalian membayangkan itu bisa terbentuk balok atau tidak. Ini contohnya. Ini berarti misalnya ini alasnya, ini atapnya. Ini saya naikkan, ini saya sini, terus ini berarti ke atap, ini berarti ke sebelah sini, yang ini di sebelah sini. Nah, ini karena ini ke sini, jadinya ini akhirnya bentuknya akan seperti ini, begitu. Nah, ini ada hanya variasi-variasi saja. Yang penting tidak usah dihafalkan variasinya, yang penting kalian bisa membayangkan jaring-jaring itu terbentuk ke sebuah balok, begitu kurang lebih. Nah, kalau untuk luas dan volume. Nah, sebenarnya kalau untuk luas kalian boleh menghafalkannya dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Kalau kalian bingung, sebenarnya luas itu kan kita menghitung kardusnya, maksudnya permukaan dari yang mengelilingi balok ini. Jadi kenapa ini bisa menjadi 2 panjang kali lebar? Ini kan panjang, ini lebar. Ini kan persegi panjang, ini yang bawah misalnya. Ini yang bawah, ini ada 2, sama yang atas kan sama. Besarnya akan sama, makanya 2 kali panjang kali lebar. Karena rumus persegi panjang kan panjang kali lebar. 2 kali panjang kali lebar. Terus kalau panjang kali tinggi, kenapa ini panjang kali tinggi? Itu maksudnya berarti mencari yang depan ini. Panjang, kita hapus dulu. Panjang dan tinggi yang ini, yang depan. Karena rumus persegi panjang sebenarnya panjang kali, cuma di sini kan tinggi. Nah, jadi yang depan yang ini akan sama saja dengan yang belakang, begitu, makanya dikalikan 2 kali panjang kali tinggi, lalu lebar kali tinggi, berarti ini dan ini yang samping sini. Nah, ini dan ini, makanya dikalikan 2. Jadi kalau kalian mungkin lupa rumusnya, kalian bisa menghitung luasnya tanpa kalian repot menghafalnya. Tinggal intinya kan kalau luas berarti kalian cari semua bidang yang ada di sini. Yang bawah, misalnya ini 6, ini 10, lebarnya 10, kalau tingginya misalnya 4 begitu. Jadi kalian tinggal hitung saja yang bawah kan 6 kali 10 panjangnya lebar 60 dikalikan 2 120. Kalau yang depan berarti 6 kali 4 terus dikalikan 2. Kalau yang samping berarti 4 kali 10 dikalikan 2 gitu. Atau mungkin kalau kalian repot mungkin kalian bisa menghafalkan ini 2 kali PL tambah PT tambah LT begitu. Tapi solusinya dari situ. Kalau untuk volume seperti yang saya bilang tadi, itu mirip dengan kubus sebenarnya, atau sebenarnya kubus itu asal usulnya dari balok. Jadi kalau volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau kubus kan tadi S pangkat 3, itu karena ini dan ini dan ini itu sama, makanya S pangkat 3 gitu. Tapi konsepnya
volume itu berarti bawah kali samping kali ke atas gitu. Rumusnya jadi sebenarnya sama. Itu untuk rumus volume dan luas. Nah, selanjutnya kita masuk ke diagonalnya. Sepertinya di slide selanjutnya.